Pabrikan asal Jepang Monster Energy Yamaha, akan melakukan tes motor dengan mesin V4 di sirkuit Catalunya Barcelona. Setelah tes resmi di Motorland Aragon Senin kemarin, tim penguji Ducati, KTM dan Yamaha pindah ke Catalunya, di mana 2 hari tes privat akan diadakan pada Rabu dan Kamis di lintasan Katalan yang disewa oleh pabrikan Italia dan diikuti oleh produsen Austria dan Jepang. Ducati akan diwakili oleh pembalap tes dan pengembangan asal Italia, Michael Pirro, yang karena pembatasan sistem konsesi tidak dapat wildcard musim ini dan harus puas mengendarai Desmosedici GP25 di sesi tes. Bagi Pirro, pekerjaannya akan difokuskan pada pengujian fairing dan paket aerodinamika baru yang ditunggangi Marc Marquez dan Francisco Bagnaia di Motorland. Di sisi KTM, Pol Espargaro yang turun di lintasan pada Senin, akan melanjutkan pekerjaan pengembangan RC16, terutama untuk menyelesaikan desain berbagai elemen aerodinamis yang diuji oleh keempat pembalap MotoGP mereka. Untuk Yamaha, pembalap tim satelit Miguel Oliveira dan Jack Miller akan berada di Catalunya, fokus pada pekerjaan lebih lanjut pada setup dan pengujian mesin 4 silinder segaris baru yang mereka bisa, evolusi kedua dari mesin yang mereka gunakan untuk mengawali musim ini, yang ditunggangi oleh pembalap penguji Augusto Fernandez di GP Aragon, serta Fabio Quartararo dan Alex Rins pada tes hari Senin. Yamaha ingin terus mengembangkan mesin ini karena diasumsikan bahwa mereka akan menyelesaikan musim ini dengan mesin 4 silinder segaris, yang telah menerima 2 evolusi sejauh musim ini. Selain pekerjaan Miller dan Oliveira, Yamaha telah membawa tim penguji ke Barcelona dengan teknisi Silvano Galbusera dan mantan pembalap Andrea Dovizioso yang memimpin pengembangan mesin V4 baru, meskipun Augusto yang akan mengendarai motor baru tersebut. Hari Minggu lalu, setelah finish ke-13 di Grand Prix Aragon di depan Miller dan Oliveira, Augusto mengonfirmasi kepada motorsport.com bahwa dia akan menguji mesin V4 baru yang sedang dikembangkan oleh Yamaha. Hari Rabu dan Kamis nanti ada motor baru yang akan kami uji, motor yang benar-benar baru dan Anda tahu apa itu. Yamaha adalah satu-satunya pabrikan MotoGP yang tidak menggunakan mesin seperti itu, karena semua pabrikan lain telah berkompetisi dengan mesin V4 selama bertahun-tahun. Sejak kepergian Suzuki, tim yang berbasis di Iwata ini menjadi satu-satunya tim yang tersisa dengan mesin 4 silinder segaris. Francisco Bagnaia siap memanfaatkan balapan kandang di MotoGP Italia 2025 untuk kembali meraih kemenangan. MotoGP Italia 2025 menjadi kandang bagi para rider Italia, terutama Francisco Bagnaia. Pecco Bagnaia pun siap memberikan perlawanan dan tidak akan membiarkan Marc Marquez menang di Mugello. Terkhusus Bagnaia, legenda MotoGP Valentino Rossi siap memberikan bonus besar jika Pecco mampu mengalahkan Marc Marquez. Berbicara soal balapan kandang, Marc Marquez telah memanfaatkan 2 balapan kandangnya di Jerez dan Aragon untuk memperkokoh dominasinya. Kini giliran Pecco Bagnaia memasuki wilayahnya sendiri. Ia datang dengan performa yang kembali membaik dan tepat pada waktunya. Setelah awal musim yang penuh tekanan dan kekalahan beruntun dari rekan setimnya, Bagnaia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di Aragon. Hanya terpaut 3 detik dari kemenangan di salah satu sirkuit paling menuntut dalam kalender MotoGP, penampilannya kali ini bukan karena kesalahan Marquez, tetapi berkat lonjakan teknis dan mental yang signifikan. Bagnaia mengubah sistem pengeremannya, keputusan yang ia sebut sebagai titik balik. Itu mengubah segalanya bagi saya. Perasaan itu kembali, kepercayaan diri juga. Ditambah dengan peningkatan teknis yang dilakukan Ducati pada Desmosedici GP25 sepanjang musim, bisa menjadi awal dari upaya perebutan kembali gelar juara. Ketertinggalan di klasemen masih cukup besar, terpaut 93 poin dari Marquez, namun dengan 14 balapan tersisa, segalanya masih mungkin terjadi. Untuk pertama kalinya musim ini, saya pikir saya bisa mengalahkan Marc Marquez tanpa harus menunggu dia terjatuh. Mugello adalah salah satu sirkuit yang saya sukai, dan saya siap melawan para rival saya di sana. Mugello menjadi tempat yang tepat untuk memulai perubahan arah. Sirkuit favorit Bagnaia, dukungan publik Italia dan atmosfer yang penuh semangat, semua tanda menunjukkan momentum ada di tangannya. Tak hanya itu,
Ada bonus dari Valentino Rossi yang membuat rumor semakin menarik. Kabar beredar bahwa Valentino Rossi, mentor dan pelindung Bagnaia, siap memberinya bonus sebesar $100.000 jika berhasil mengalahkan Marquez di depan publik Tuscan. Meskipun bukan klausul kontrak resmi, rumor ini sangat mencerminkan semangat dari Akademi VR46. Isu yang sempat mengaitkan Bagnaia dengan kepindahan ke Yamaha pun telah ditepis. Ia masih terikat kontrak dengan Ducati hingga 2026 dan tidak memiliki alasan untuk hengkang. Ia menunggangi motor terbaik di grid, bersaing langsung dengan pembalap terhebat dekade ini, dan kini, ia yakin pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai. Mugello bukan sekedar panggung emosional, tapi juga ujian nyata bagi Pecco Bagnaia. Jika Pecco mampu mengalahkan Marc Marquez secara reguler, maka arah musim ini bisa berubah drastis. Dan Valentino Rossi dari balik pagar VIP-nya, mungkin akan tersenyum lebar sambil mengeluarkan buku ceknya. Sang juara World Superbike Toprak Razgatlioglu, akan membalap di MotoGP pada 2026 setelah menandatangani kontrak dengan Yamaha. Akhirnya resmi sudah, Toprak Razgatlioglu akan menjadi pembalap MotoGP pada 2026. Juara World Superbike 2 kali itu telah menandatangani kontrak dengan Yamaha, dan akan berlomba mengenakan seragam prima pramak Yamaha MotoGP mulai musim depan. Pengumuman ini muncul setelah GP Aragon dan menjelang putaran World Superbike berikutnya di Misano, dan pada hari yang sama dengan rivalnya dalam perebutan gelar juara 2025, Nicolo Bulega menandatangani kesepakatan untuk menjadi pembalap penguji Ducati MotoGP pada 2026. Razgatlioglu merengkuh titel WSBK 2021 bersama Yamaha, sebelumnya telah menguji YZR-M1 musim 2023. Yang pertama dalam tes privat Aragon yang dilanda cuaca buruk, dan kedua saat pembalap Turki itu menempuh banyak lap di Jerez. Namun peralihan yang sangat dinanti-nantikan ke MotoGP untuk salah satu superstar sejati balap motor tak pernah terjadi hingga kini. Kami sangat senang menyambut Toprak kembali ke keluarga Yamaha. Toprak pembalap Yamaha tersukses sepanjang masa di Superbike, telah terbukti memiliki bakat luar biasa. Dia mengamankan gelar World Superbike 2 kali, yang bukan prestasi mudah. Transisinya ke MotoGP merupakan kepulangan dan tantangan baru yang menarik yang telah disiapkan dengan tujuan yang jelas untuk pertumbuhan progresif dari waktu ke waktu. Semangat juang dan tekadnya sangat cocok untuk prima pramak Yamaha MotoGP Team dan strategi MotoGP Yamaha yang berani. Jadi kami yakin 2026 adalah waktu yang tepat untuk melakukan langkah yang telah lama ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar MotoGP. Jadi mari kita lihat, apakah Toprak Razgatlioglu mampu bersaing dengan para pembalap top MotoGP.